Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 173. Masa yang lalu telah terlewati, pahit dan manis telah dijalani. Kenshin akhirnya melanjutkan sekolahnya lagi. Setelah beberapa bulan, ia bekerja menjadi cleaning service. Kenshin yang di sore itu, nampaknya ia telah berpamitan pada sejumlah orang, serta beberapa temannya. Namun anehnya, Kenshin tak berucap tentang hal itu ke seseorang. Dirinya, yang selama ini menjalani pekerjaan, ternyata tak sengaja telah mengukir cerita, membuat sebuah kenangan, meskipun ia sendiri tak menyadarinya. Kaori, setelah Kenshin meninggalkan tempat ini, ia langsung masuk ke kantornya. Kaori terlihat tergesa-gesa, hingga beberapa tanya yang diucap dari temannya tak sempat dijawab, dikarenakan dirinya harus cepat-cepat pergi ke suatu tempat. Kaori sudah berencana, selepas pulang ini, akan ke rumahnya Kenshin. Sementara saat itu, pemandangan di luar, yang ada di halaman parkir, Yudis dan temannya, serta Shirley dan Mei Mei, terlihat belum beranjak. Mereka masih berdiri, menatap sesuatu hal yang baru saja berlalu. Langkah mereka terhenti. Sejenak mereka berpikir, antara percaya dan tak percaya. Dikarenakan seseorang yang selama ini mereka anggap orang rendahan, sering pula dijadikan bahan omongan. Bahkan, secara langsung, mereka pernah permalukan. Ternyata, yang dimaksud itu bukan orang biasa, seperti yang ada dipikirnya selama ini. Shirley, seorang wanita karir, yang beberapa menit lalu bicara tentang Kenshin, tentang kejelekannya, yang memang ia sengaja ia buat sendiri, diungkap di depan banyak orang. Kini, dirinya jadi merasa bersalah sendiri. Rasa malu pun tak bisa dihindari. Apalagi para karyawan di sini yang ada di samping kiri dan kanannya, mereka pun memperhatikan, seolah baru saja tahu bahwasannya mereka yang sedang berkumpul itu tadi telah bicara tidak baik, merendahkan tentang tuan muda. Di saat perasaan yang tak enak itu, sehari sebelumnya, Yudis pun jadi teringat Shirley yang berkata agar tak usah dilanjutkan membuat perhitungan ke cleaning service tersebut. Namun Yudis saat itu tetap saja bersikeras melakukannya. Shirley sendiri yang mendapat firasat sebelumnya. Anehnya, ia pun di hari ini tak menghiraukannya lagi, tetap melanjutkan rencananya bersama Yudis dan temannya. Tadi telah melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia sendiri jadi teringat pula akan ucapan Rena yang di waktu kemarin, yang mengatakan tentang sesuatu hal, tentang pekerjaan seseorang. Si Rena yang kemarin berkata, "Hei Sai, kamu itu jangan suka merendahkan pekerjaan orang. Apalagi ke cleaning service itu, entar bisa-bisa kamu yang menjadi malu sendiri." Saat itu, Shirley menganggap aneh ucapan si Rena. Kini, di saat ini, dia baru menyadari bahwasannya apa yang dimaksud temannya itu benar-benar menjadi kenyataan. Di tengah mereka masih terhenti, nampaklah Kaori yang berjalan dengan agak berlari. Kaori itu terlihat menuju mobilnya sendiri, yang saat itu antara dirinya dengan rombongan Yudis masih ada di halaman parkir yang sama. Hingga Yudis dan temannya itu pun melihat ke Kaori, wanita yang tadi ikut meeting bersama, sempat marah pula menegur dirinya. Kaori itu terlihat tergesa-gesa sekali. Segera saja ia membuka pintu mobilnya, lalu ia pun menjalankannya. Waktu yang terasa sempit, dada yang terasa sesak, Yudis dan temannya pun kemudian meninggalkan perusahaan Intel Corporation. Terlihat saat mereka berjalan, wajah-wajah pegawai di tempat ini yang ada di luar sedang berdiri itu, mereka semua memandang dengan wajah tanpa senyum, yang menandakan bahwasanya mereka telah mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Di lain tempat, Ririn yang bersiap akan pulang telah mendapat kabar